Hari ini kita akan membahas soal TKA ya, tes kompetisi akademik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia tingkat lanjut atau literasi ya. Soalannya kamu bisa dapatkan tentunya di website saya sendiri, Pak Cikukanya ya, di panjipratama.com. Untuk lebih jelasnya kamu bisa scan QR yang muncul di layar atau kamu bisa lihat di deskripsi di bawahnya. Jadi kamu tinggal klik saja dan kamu bisa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Oke, tanpa panjang lebar, kita sudah tahu pasti kita akan membahas 5 soal sulit yang muncul. Oh iya, sekadar informasi untuk TKA ini nanti ada 3 jenis soal yang muncul ya. Tentunya yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1, dan soal kategorisasi atau benar salah. Baik, kita langsung saja menuju ke soal pertama, yaitu soal mengenai pilihan ganda kompleks ya. Untuk tipe soalnya yang muncul ini soal tipe AKM, tipe PISA ya, yaitu berada pada level 1, yaitu to access and retrieve. Jadi bagaimana kamu bisa menemukan informasi di dalam bacaan yang disediakan. Soalnya tampilannya seperti ini, dimulai dengan sebuah teks, judulnya tidak ada begitu ya. Kalimat pertama, sejumlah orang yang terjebak kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat melambaikan kain dan menyalakan senter dari konser Rabu 15 Januari 2025 malam. Oke, sepertinya ini teksnya berupa teks berita, teks teks berita ya. Jadi ada sekitar 12 kalimat yang bisa kamu baca. Nah, pertanyaan yang muncul, stem pertanyaannya adalah manakah informasi di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas. Ada 5 opsi jawaban yang disediakan. Ingat, ini karena tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks, jadi kamu harus memilih lebih dari 1 jawaban yang tepat. Oke, bagaimana cara menjawab soal ini? Kalian semua perlu pertama-tama mengkonfirmasi dulu kata kunci yang muncul dalam stem soalnya. Yang pertama, kata kuncinya adalah informasi, ini informasi. Yang kedua adalah sesuai dengan teks. Nah, itu berarti kita dapat simpulkan soal ini berkaitan dengan informasi eksplisit begitu ya, informasi yang muncul di dalam bacaan. Karena informasi itu ada eksplisit, ada implisit. Nah, dari sini kamu bisa lanjutkan ke trik selanjutnya atau langkah-langkah penyelesaian selanjutnya. Yang pertama, tentunya kamu harus mengenali dulu di mana lokasi informasi tersebut sesuai dengan opsi yang sudah disediakan. Nah, untuk ini tentunya perlu waktu yang yang cukup lama untuk menyesuaikan ini, tapi ada tips dari Ciku, yaitu yang pertama kamu harus memahami gagasan utama dalam teks tersebut, sehingga nanti ke depannya ketika kamu membandingkannya dengan opsi jawaban akan tidak terlalu sulit ya, akan cukup mudah memahaminya ya. Jadi gagasan utama ini sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan, baik itu soalan tentang konsep dasar maupun tentang literasi gitu ya. Biasanya menggunakan istilah-istilah yang berbeda seperti pokok, gagasan utama ya, kalimat utama, kalimat pokok gitu ya, gagasan pokok dan lain sebagainya ya. Nah, untuk itu kita tadi sudah menemukan ide pokoknya adalah kejadian kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Jadi kalau dari pola pengembangan paragraf, ide pokok ini sudah muncul di awal bacaan. Kemudian bisa disebut sebagai paragraf deduktif ya, yang muncul di awal paragraf. Kalau yang di akhir disebutnya induktif gitu ya. Kalau ada yang tengah-tengah disebutnya imperatif dan seterusnya. Kalau seluruh bacaannya, ide pokoknya ada di seluruh bacaan,
disebutnya paragraf deskriptif atau naratif. Tapi untuk pola pengembangan dalam soal biasanya ada dua saja, hanya dua yang muncul, yaitu pola pengembangan deduktif dan pola pengembangan induktif. Nah, karena ini pola pengembangan deduktif yang gagasan pokoknya ada di awal, sehingga sebenarnya kamu langsung bisa mengkonfirmasi dalam opsi jawabannya. Contohnya ya, kita analisis satu persatu ya opsi jawabannya. Nah, mari kita analisis opsi jawabannya satu persatu. Ini fungsinya untuk mengonfirmasi apakah informasi tersebut memang ada dalam bacaan atau tidak. Di opsi pertama yaitu kebakaran terjadi di malam hari. Nah, jika kamu memahami bahwa gagasan utama itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwa kejadian kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat, maka kamu sudah paham bahwa ada kaitannya dengan kejadiannya. Oke? Kalau dalam teks berita tentunya ini berkaitan dengan unsur when. Nah, ini sesuai kan, ternyata di dalam bacaan sudah disampaikan secara eksplisit bahwa kejadian kebakaran ini terjadi pada pukul 22. Di situ juga disampaikan bahwa kedatangan petugas pemadam kebakaran itu pada pukul 22:20. Jadi opsi jawaban ini tentu saja benar ya, tepat, dan bisa diceklis sebagai opsi jawaban yang sesuai ya. Kemudian mari kita lihat pada opsi selanjutnya, pada opsi kedua. Di sini ada opsi ada 105 personel dan 21 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Nah, kalau di dalam unsur teks berita ini berkaitan dengan why, bagaimana berkaitan dengan how, bagaimana begitu kebakaran itu bisa dipadamkan gitu ya. Nah, di sini ternyata unsur ini muncul pada kalimat ke-12, kalimat akhir ya. Di situ ada kata-kata yang persis sama, yaitu di situ dinyatakan bahwa 105 personil dan 21 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa opsi ini juga betul sesuai dengan isi dari teks yang disediakan seperti itu ya. Selanjutnya mari kita lihat, yaitu opsi ketiga, ada pernyataan warga yang terjebak menggunakan kain dan senter untuk meminta pertolongan ya. Ini juga how, begitu bagaimana misalnya. Nah, ini juga muncul dalam kalimat kedua. Di sini dijelaskan, di situ plek ya, secara eksplisit penulis menuliskan bahwa warga yang terjebak melambaikan kain dan menyalakan senter dari ponsel untuk meminta pertolongan. Dengan demikian, ini juga adalah opsi jawaban yang benar, gitu ya. Maka kamu juga bisa menceklis ini sebagai bagian dari jawaban 4. Nah, pada opsi keempat juga ada pernyataan seperti ini. Kebakaran di Glodok Plaza diduga berasal dari diskotek di lantai 7. Nah, kalau kamu perhatikan tadi di pernyataan awal bahwa pada kalimat 7 disebutkan kebakaran diduga berasal dari diskotek lantai. Ini persis sama dengan opsi jawaban ini, sehingga opsi ini juga dinyatakan sebagai opsi yang tepat dan sesuai dengan teks yang disediakan. Nah, dengan demikian ada satu opsi lagi yang tertinggal yang belum dipilih, yaitu petugas pemadam tiba di lokasi setelah kebakaran padam. Yang ternyata adalah jawaban yang salah. Kenapa? Alasannya sederhana, karena di situ di dalam teks tersebut ada pernyataan bahwa petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran pada pukul 22:20 dan langsung melakukan evakuasi warga yang terjebak. Dengan demikian, ini kejadiannya petugas pemadam kebakaran datang ketika kebakaran masih berlangsung. Ya, selain itu ada informasi juga bahwa ternyata kobaran api hingga pukul 22:58 itu masih besar dan petugas berusaha memadamkan api yang masih menyala-nyala itu. Ya, di situ berarti ini ada kontradiktif nih antara opsi jawaban tadi dengan informasi-informasi yang muncul dalam bacaan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban-jawaban yang tepat dari soal pilihan ganda kompleks ini adalah yang pertama adalah A. Kebakaran di Glodok Plaza diduga berasal dari diskotek di lantai 7.
Yang kedua adalah C, warga yang terjebak menggunakan kain dan senter untuk meminta pertolongan. Yang ketiga adalah D, ada 105 personel dan 21 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dan terakhir adalah E, kebakaran terjadi di malam hari. Dan satu jawaban yang salah adalah jawaban B, di mana jawaban B tidak tepat karena petugas pemadam tiba di lokasi setelah kebakaran padam. Oke, jadi itu dia soalan nomor 1 berkaitan dengan to access and to retrieve information in the text, ya, bagaimana mencari informasi di dalam bacaan. Untuk nomor 2, soal pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda tentunya jawabannya hanya 1. Untuk nomor 2 ini tipe soalnya yaitu AKM, soal tentang literasi, hanya levelnya sekarang sudah naik nih. Levelnya sudah level 2, dengan konsekuensi kita harus bisa menginterpret dan integrate, ya. Menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Oke, langsung saja kita ke soalannya, ya. Teksnya masih sama. Di sini disajikan sebuah teks masih tentang kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Oke, jadi yang seperti soalan nomor 1 yang harus kamu perhatikan adalah stem pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah makna kata dari evakuasi yang terdapat dalam konteks di atas adalah, gitu kan? Nah, yang harus digarisbawahi di sini ada 2 kata yang menjadi kunci dalam pertanyaan sini. Yang pertama adalah kata evakuasi sebagai soalan yang ditanyakan. Yang kedua adalah konteks, ya. Konteks itu berarti makna yang ada dalam teks ini sendiri, gitu ya. Nah, opsi jawabannya di sini ada 5, ada pemadam api di lokasi kebakaran, ada B, pencarian asal kebakaran, C, pemberian peringatan kepada warga, D, pemindahan barang dari lokasi kebakaran, dan E, penyelamatan orang dari situasi berbahaya ke tempat yang aman. So, bagaimana memecahkan soalan atau pertanyaan seperti ini, guys? Jadi yang pertama yang harus kamu cari adalah kata yang ditanyakan itu. Evakuasi itu ada di mana, ya? Di sini ternyata kata evakuasi ada di kalimat 9. Nah, di sini kalimat utuhnya adalah petugas langsung menurunkan tangga untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Nah, yang ditanyakan adalah konteks di sini, makna evakuasi dalam kalimat dan paragraf secara utuh. Langkah-langkah penyelesaiannya sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah tadi kita harus cari tahu dulu kalimat yang ditanyakan dari kata yang ditanyakan, ya. Maksudnya kalimat yang mengandung kata dari yang ditanyakan. Ya, jadi ketahui bahwa kalimatnya ada di kalimat ke-9. Nah, evakuasi ini, guys, kalau kamu buka dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah pemindahan penduduk dari daerah yang berbahaya ke tempat yang aman. Itu kalau dari makna leksikal atau makna sesuai dengan kamus. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah mengenai makna kontekstualnya, betul kan? Nah, jika kita perhatikan, kita sudah tahu bahwa paragraf atau teks ini berbicara tentang kebakaran di Jakarta Barat, betul kan? Maka makna kontekstualnya adalah merujuk pada tindakan penyelamatan atau pemindahan orang dari tempat berbahaya ke tempat yang aman, gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya sebetulnya sama saja. Ternyata tidak terlalu bergeser makna evakuasi ini dari leksikal ke kontekstual. Intinya evakuasi dalam kalimat 9 ini berkaitan dengan upaya menyelamatkan orang yang terjebak dalam situasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Jadi kalau kamu kembali ke pertanyaan yang sudah disediakan ini, tentunya kamu langsung bisa menjawab bahwa jawaban paling tepat untuk pertanyaan ini adalah E, penyelamatan orang dari situasi berbahaya ke tempat yang aman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kembali ke soal pilihan ganda kompleks.
yaitu soal yang jawabannya lebih dari satu. Oke. Nah, untuk tipe soal pada nomor 3 ini ternyata tidak seperti yang nomor 1 ya. Ini tipe soalnya adalah konsep dasar, sehingga untuk memahamkan pertanyaan-pertanyaannya nanti akan berkaitan dengan konsep dasar dari teksnya sendiri. Oke. Nah, levelnya adalah C3 atau menentukan atau menemukan ya. Ini sebenarnya kalau di dalam level soalnya atau namanya kategori level soalnya itu level soal yang cukup mudah seperti itu ya. Mari kita lihat seperti apa soalnya. Teksnya masih sama ternyata guys, yaitu tentang kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Nah, hanya di sini pertanyaan dalam nomor 3 ini adalah tujuan penulisan teks eksplanasi di atas adalah, maksudnya di atas ini adalah teks ini ya. Jadi di sini seperti biasa ada 5 opsi jawaban yang diberikan, dari mulai menggambarkan kondisi, menyampaikan pentingnya kesadaran, memberikan informasi, menginformasikan jumlah, sampai menggambarkan situasi. Oke, mari kita seperti biasa menggarisbawahi kata kunci yang muncul dalam soalan di sini. Yang jadi kata kunci adalah tujuan dan satu lagi adalah teks eksplanasi. Oh, ternyata guys, soal nomor 3 ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini kalau di SMA itu ada di kelas 11 ya, bisa jadi di kelas 11 begitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah tujuan teks eksplanasinya. Nah, untuk menjawab soalan seperti ini, kita harus merunut dulu konsep dasar. Jadi yang dinamakan konsep dasar itu adalah basic konsep itu adalah fondasi untuk kita mengetahui atau memahamkan sebuah materi dari sebuah ilmu begitu ya. Jadi kita harus mengetahui dari mulai definisi, tujuan, indikator, karakteristik, dan manfaat seperti itulah. Jadi kalau kamu ingin memahami nama teks laporan hasil observasi misalnya, jadi kamu harus memahami dulu konsep dasarnya dari mulai definisi teks LHO itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Maka sama teks eksplanasi juga kita mulai dengan definisinya dulu. Jadi definisi dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, setelah memahami atau mengetahui tentang definisinya, pengertiannya, maka kita harus tahu tujuan teks eksplanasi itu sebenarnya apa. Ya, karena pengertiannya adalah explain dari bahasa Inggris, eksplanasi di bahasa Inggris explain begitu ya. Jadi tujuannya untuk memberikan penjelasan begitu atau informasi tentang suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Jadi memberikan penjelasan tentang suatu fenomena yang terjadi. Nah, konteksnya dalam teks yang diberikan tadi, yang dalam teks kebakaran di Jakarta Barat ini adalah kejadian kebakaran di Glodok Plaza ini. Yang pertama adalah mencakup awal kebakaran. Itu kan ada ya, bagaimana si penulis menjelaskan, explain about ya, menjelaskan tentang awal kebakaran. Yang kedua adalah bagaimana si penulis menjelaskan tentang upaya warga yang terjebak untuk meminta pertolongan, gitu kan? Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kedatangan petugas pemadam kebakaran itu dijelaskan oleh penulis. Ya. Dan terakhir, mohon maaf, ternyata ada 4. Satu lagi adalah upaya evakuasi warga yang dilakukan oleh petugas. Nah, ini juga dijelaskan oleh penulis. Nah, 4 hal ini merupakan konteks tujuan yang muncul dalam tulisan tadi, tulisan yang telah diinformasikan tadi ya. Sehingga dari sini kita bisa langsung menggarisbawahi bahwa tujuan penulisan teks eksplanasi ini adalah satu, menggambarkan kondisi warga yang terjebak, benar kan? Jadi di situ digambarkan penjelasan mengenai kondisi warga yang terjebak dan meminta bantuan. Nah, hal ini bisa kamu ketahui dari bagaimana si misalnya warga yang melakukan percobaan untuk melakukan pemanggilan terhadap petugas pemadam dengan kain dan sinar dari senter. Ya.
Dan tentunya satu lagi adalah memberikan informasi tentang kronologi kebakaran. Tadi kan sudah diketahui bahwa tujuannya dari awal kejadian kebakaran, kemudian dari datangnya petugas kebakaran sampai bagaimana evakuasi itu terjadi atau berlangsung ya. Jadi dari pertanyaan ini, dari soalan ini kita ketahui bahwa ada dua jawaban yang dapat kita checklist sebagai jawaban yang paling tepat, yaitu yang A dan C. Menggambarkan kondisi warga yang terjebak dan meminta bantuan, dan serta memberikan informasi tentang kronologi kebakaran di Glodok Plaza. Baik, selanjutnya adalah soal pilihan ganda pada nomor 4. Sama seperti nomor 3, pilihan ganda nomor 4 ini tipe soalnya konsep dasar. Walaupun misalnya jenis soalnya pilihan ganda, kalau tadi kan pilihan ganda kompleks gitu ya, tapi tipe soalnya ternyata sama, yaitu konsep dasar. Hanya saja pada nomor 4 ini levelnya sedikit naik, sedikit hot gitu ya, high order thinking skill, karena dimulai dari C4, menganalisis begitu ya. Nah, di sini ada sebuah puisi. Jadi disajikan sebuah puisi berjudul Pemanasan Kota. Ya, ini puisinya karya Ahmad Nyabir, gitu ya. Pemanasan kota dimulai dengan baris kobar matahari membakar kotaku dan diakhiri oleh baris seperti sajak yang tersesat di rimba kepala, gitu ya. Nah, pertanyaan yang muncul mengenai soal puisi ini adalah tema utama yang disampaikan dalam puisi adalah apa ya? Nah, ini berkaitan dengan tema. Wow, ternyata tema pertanyaan. Bagaimana menjawab tentang soalan tema ini? Ini yang hari kita garis bawahi ada tema dan puisinya ya. Sekali lagi, setiap soal kita harus menggaris bawahi apa kata kunci yang selanjutnya, bagaimana kita menjawab soal mengenai puisi yang ditanyakan adalah temanya. Nah, awalnya kita harus mulai dengan memahami konsep dasar karakteristik dari puisi itu sendiri ya. Dimulai dari definisi, kemudian tujuan, fungsi, manfaat, baru ke karakteristik. Nah, karakteristik ini di sini ada unsur pembangun. Nah, dalam puisi itu unsur pembangun ada dua sekali. Yang pertama ada unsur batin dan yang kedua ada unsur lahir. Nah, pada soalan kali ini kita fokus pada unsur batinnya. Nah, untuk unsur batin ini Cikgu punya rumus sendiri ya. Rumusnya adalah terasa. Ingat ya, terasa. Terasa ini kepanjangan dari tema, rasa, suasana atau nada, dan aman. Oke. Sekali lagi, rumus unsur batin puisi adalah terasa. Tema, rasa, suasana, aman. Oke. Jadi 4 saja ya, beda dengan unsur lahir. Nanti akan kita bahas pada soalan-soalan berikutnya ya. Nah, unsur batin puisi ini yang mengenai tema itu konsepnya adalah gagasan atau pokok pikiran utama yang mendasari seluruh puisi. Sama halnya seperti kalau teks non fiksi ya, begitu ya. Ada gagasan pokoknya. Nah, puisi juga ada gagasan pokoknya apa? Itu yang menjadikan puisi itu mempunyai tema, gitu ya. Nah, kita lihat dari puisinya sendiri, puisi Pemanasan Kota ini, kita mulai dengan baris pertama. Ya, dalam baris pertama ada frasa kobar matahari membakar kotak. Nah, jika kamu lihat, ternyata kata-kata ini jika kita parafrasekan dan kita analisis, artinya adalah mencerminkan sebuah kondisi kota yang terik gitu ya. Karena matahari membakar itu kan terik gitu ya, tidak nyaman. Kamu bisa bayangkan lah bagaimana kalau kamu berjalan di tengah kota yang panas begitu, terik gitu ya. Tentunya kamu tidak nyaman begitu kan. Nah, ini ada dalam baris pertama. Baris pertama ya. Kemudian selanjutnya lihat pada baris-baris selanjutnya, terutama pada baris yang Cikgu tunjuk di sini ya, yaitu air yang menyimpan sejuk begini ya. Di sini sejuk jalanan yang telah habis diminum zaman, gitu ya. Nah, di sini artinya adalah
bagaimana sumber daya alam itu di apa di saat ini itu yang seharusnya dapat memberikan kesejukan telah habis ternyata karena pembangunan yang tidak terkendali. Pembangunan apa ya? Tentunya pembangunan kota ini ya. Nah ini kan kata-kata yang muncul, kata-kata konkret dalam puisi ini, terutama sejuk jalanan telah habis diminum zaman. Ini kan sungguh sebuah keniscayaan pada saat ini, gitu kan? Nah, lalu yang ketiga coba lihat. Di sini ada frasa zaman yang telah memanggil para petani menjadi tukang beca, penjual semangka, penjaga warung, pembersih selokan atau pengemis yang tak tahu malu. Ini kan kondisi saat ini ya, di mana perubahan tatanan hidup masyarakat telah berubah dari masyarakat agraris yang dulunya menjadi petani atau peladang begitu ya, yang bekerja di ladang, di kebun, sekarang pindah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dipengaruhi oleh pembangunan kota. Itu seperti tukang beca, pedagang, begitu ya, atau buruh-buruh gitu. Nah, coba kamu bayangkan dari 3 frasa ini, kamu sudah kebayangkan bagaimana kondisi kota itu sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa puisi ini berbicara tentang dampak lingkungan, di mana kondisi kotanya tidak nyaman, begitu ya. Sumber dayanya habis, karena kamu tahu kan di kota itu bayangkan semua bangunan membuat sumur bor misalnya ya, misalnya hotel-hotel besar membuat sumur bor. Nah semua bangunan membuat sumur bor, tentunya nanti cadangan air di kota akan habis ya, karena tersedot oleh pembangunan hotel begitu ya. Nah, ini kan luar biasa karena tidak terkendali, karena tidak ada AMDAL-nya itu, analisis dampak lingkungan, dan bagaimana nanti ke depannya seperti apa, apakah ada perbaikan-perbaikan, bagaimana menetralkan kembali keberadaan air, cadangan air dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ketidakadilan sosial yang terjadi akibat proses modernisasi. Ini kan ada muncul di kalimat ketiga kan, bagaimana perubahan tatanan kehidupan ini dipengaruhi oleh pembangunan kota itu sendiri, modernisasi kan. Coba kamu bayangkan bagaimana kalau semua orang di dunia ini beralih profesinya menjadi buruh misalnya, karena tidak ada lagi tuh yang namanya peladang ya, petani, maka akan ada bencana kelaparan di mana-mana dong kalau begitu ya. Nah itu ya yang harus dicermati adalah hal-hal seperti itu. Jadi adanya ketidakadilan sosial yang terjadi akibat proses modernisasi. Dan sebenarnya fakta ini sudah terjadi saat ini kan. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan di puisi ini, kita akan langsung bisa menjawab bahwa ternyata puisi ini ingin mengkritik ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan di kota kan. Itu tidak hanya masyarakat tentunya ya, pemerintah dan pokoknya semua manusia yang terlibat di dalamnya ya. Jadi puisi ini bertemakan kepedulian terhadap lingkungan gitu ya. Nah, maka jawabannya dari soalan keempat ini adalah kritik terhadap ketidakpedulian lingkungan di kota. Baik, akhirnya kita tiba pada soalan terakhir di pembahasan kali ini, di pembahasan 5 soal yang ada di website Panji Pratama ya. Jadi yang soalan kelima ini adalah tipenya benar salah ya. Sedangkan kalau tipe soalnya berkaitan dengan konsep dasar. Kalau jenis soalnya jenis soal benar salah atau kategorisasi. Nah, levelnya C4 karena berkaitan dengan analisis nanti. Ya, kita lihat saja soalannya seperti apa. Ternyata masih sama. Di sini adalah mengenai puisi ya. Puisi Pemanasan Kota karya Ahmad Nyaber yang tadi sudah disampaikan di soalan nomor 4 ya. Nah, yang jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus di sini adalah pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi di atas adalah modernisasi kota membawa perubahan yang merugikan manusia. Nah, ini kan. Nah, ini benar atau salah? Nah, itu kan cuma pilihannya 50-50 ya. Benar atau salah. Hanya kita harus menganalisis dulu.
sebelum bisa menyimpulkan ini benar atau salah, kita harus analisis dulu apakah benar. Nah, apakah benar yang dinyatakan dalam pertanyaan ini sesuai dengan puisi yang disajikan? Maka kita garis bawah dulu, di sini pesan utamanya adalah modernisasi kota membawa perubahan yang merugikan manusia. Benar salah ya? Kita analisis mulai dari unsur pembangun puisi, oke? Tadi sudah kita sampaikan mengenai unsur batin, yaitu tema, rasa, suasana, atau amanat yang disingkat dengan terasa. Oke, ternyata dalam unsur batin puisi ada yang disebut dengan amanat. Nah, amanat ini kata lainnya adalah pesan, ya, atau anjuran atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, sebenarnya pesan apa sih? Anjuran apa? Nilai hidup apa yang ingin disampaikan si penulis atau penyair kepada pembaca? Kita bisa mulai dengan judulnya sendiri kan, Pemanasan Kota. Jadi di sini sudah bisa kita sedikit menyimpulkan lah, mengasumsikan bahwa puisi ini menyampaikan kritik sosial yang tajam terhadap dampak modernisasi kota yang merugikan manusia itu sendiri, baik fisik maupun nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk lebih untuk meyakinkan dari pernyataan ini, kita coba lihat dari baris pertama. Baris ini kan penulis coba memesankan atau memberikan amanat bahwa kota ini penuh tekanan fisik, gitu ya. Bahwa kesan kota sebagai ruang yang tidak nyaman karena dampak modernisasi ini tergambar dari baris pertama. Lalu kalau kita lihat juga di baris selanjutnya ada zaman yang memanggil para petani menjadi tukang beca, penjual semangka, penjaga warung, pembersih selokan, atau pengemis yang tak tahu malu. Ini kan seolah-olah si penyair ingin berpesan bahwa banyak orang sekarang di zaman modern ini yang meninggalkan profesi yang sepatutnya tidak ditinggalkan, gitu. Profesi yang secara pandangan nilai-nilai, pandangan falsafah itu, pandangan falsafah adalah profesi yang mulia, dalam tanda kutip ya, dan beralih ke pekerjaan yang mungkin dianggapnya rendah atau tidak bermartabat kalau untuk setakat ini, begitu ya. Walaupun sebenarnya secara moral dan etika berbeda lagi nantinya. Apapun pekerjaannya dianggapnya adalah mulia. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan dalam soal ini benar, bahwa modernisasi di kota ini membawa perubahan yang merugikan manusia. Dengan demikian, untuk soalan nomor 5 ini jawabannya adalah Oke, demikian pembahasan 5 soal TKA Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia tingkat lanjut atau literasi untuk kali ini, yang bisa kamu ikut latihannya di website panjipratama.com. Pesan saya, ingat bahasa Indonesia bukan untuk dihafal melainkan dipahami. Jadi cara belajar yang paling mudah adalah dengan banyak-banyak latihan soal. Dari mana soalnya? Tentunya soalnya bisa kamu mulai latihan secara gratis di panjipratama.com. Itu saja, jangan lupa untuk subscribe, bagikan ya, dan komentar. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya. Bye bye.